Loh, daunnya Pak Dea ini kok bolong semua ya? Pasti ada ulatnya ini. Bola bulunya ada satu. Langsung. Pak Dea, Pak Adi, ini daun tembakau banyak ulat gerayaknya. Bukannya mati, malah tambah banyak. Padahal dosis pupuknya sudah saya tambahkan 2 kali lipat padahal. Saya gak mau tahu Pak Firman. Kalau perlu dosisnya tambah 2 kali lipat. Pagi, siang, sore, malam tambah. Semprot gak apa-apa. Iya Pak Firman, ini ulatnya semuanya bandel banget ini. Saya di kebun saya di bawahnya banyak hamanya. Kalau pakai kimia terus, biaya kita blondos Pak. Betul. Iya, gimana ya Pak? Utang kita juga di toko petanian udah banyak. Gimana itu? Udah saya catat dari tadi. Apa ya? Kalau kita pakai kimia terus kayaknya makin Boncos banyak utang kita. kita. Iya. Iya, bisa-bisa kita gulung tikar nanti nih Pak. Gimana ya? Gimana ini? Ais, tahu nggak? Semalam tuh aku dengar bapakku sama mamaku tuh cerita kalau di kebun kami itu banyak ulat gerayaknya. Nah, aku kasihan tuh sama mamaku ngutang terus di toko pertanian gara-gara tanaman tembakau kami tuh jelek karena ulat gerayak itu. Ya udah kalau gitu kita lihat kondisi tanaman tembakaumu dulu yuk. Siapa tahu kita bisa cari solusinya biar tanamanmu lebih sehat lagi. Ya udah ayo yuk. Yuk. Yang mana tanamannya, Ting? Sini. Nah, ini nih contohnya kayak gini nih, ulatnya tuh bikin tanaman tembakau bapakku jadi bolong-bolong. Iya ya, banyak banget lagi. Semuanya kak ini. Ya, hampir sih. Gimana ya? Nanti kita pikirin lagi ya caranya. Oke. Yuk kita pulang. Kok pulang sih? Ais, itu kayaknya bapakku sama mama sama ayahmu nggak sih? Iya, mereka lagi ngapain ya? Ayo kita kesana ya. Ayo. Sini kau, anakku, sini. Oh, itu juga anakku Pak. Ya, Ya, suruh ke sini sudah. Ya, sini. Apa, Pak? Duduk. Santai kita. Kak, ngapain kamu kesini? Ini aku nemenin Siti mau ketemu mama sama bapaknya. Nah, kan kemarin tuh bapak sama mama tuh bilang kalau tanaman tembakau kita ini habis diserang oleh hama ulat geraya. Kemungkinan hamanya itu sudah resisten atau kebal karena sering diguyur pestisida kimia. Tunggu Pak, lihat nih gara-gara semprotan kimia bapak musuh alami seperti kepik predator mati semua yang harusnya anggota ekosistem makan ulat malah habis. Alah, kalian berdua ini anak muda. Mana tahu kalian kayak gini? Lah Pak, jangan gitu sama anak muda. Siapa tahu mereka ngomong kayak gini biar kasih kita solusi. Ya, bener nih Kak. Kalau kita menggunakan kimia terus, rugi kita Pak. Terus anak kita semakin keras. Saya juga setuju, Pak. Soalnya setelah saya habis mengaplikasikan zat kimia itu, dada saya terasa sesak, Pak, dan kepala saya juga pusing, Pak. Iya benar. Jadi ini harus ada pengurangan berarti ya. Kita harus cari solusi. Iya Bu. Jadi gitu Bu Sonia. Iya, Bu Erna Bu. kemarin cerita ke saya lahannya Pak Dea itu banyak ulat gerayak Bu. Ini Bu coba lihat. Oh iya, ini iya benar ini dimakan ulat gerayak ini Bu. Loh, itu saya lihat-lihat juga banyak itu Bu. Nah, gimana? Itu Bu, mereka pada kumpul di sana. Oh, itu Pak Dea Bu. Ayo Bu, saya antarkan Oh, iya, ke mereka Bu. Monggo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Nah, kebetulan Bapak Ibu lagi pada kumpul di sini. Ini saya bawakan Ibu Sonia, PPL kita. Saya udah dengar kemarin dari Bu Erna tentang masalah di lahannya Pak Dea ini. Katanya kena serangan ulat gerayak ya Bapak Ibu. Nah, mungkin penjelasan dari Bu Sonia ini bisa membantu. Tolong disimak baik-baik ya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Oke,
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia sebagai PPL di desa ini. Kebetulan tadi saya ketemu dengan Bu Bulkis dan Bu Bulkis sudah memberitahukan kepada saya bahwa di lahan Pak Dea katanya terserang ulat geraya. Iya, Bu? Benar Ibu. Iya. Nah, kami di sini sebagai anggota PPL menghimbau para petani yang ada di sini dengan berbudidaya itu harus menggunakan prinsip PHT. Nah, PHT itu apa, Ibu, Bapak? Nah, PHT itu adalah pengendalian hama terpadu. Artinya, dalam berbudidaya itu harus mengurangi yang namanya pestisida kimia, begitu. Bukan berarti tidak boleh menggunakan pestisida kimia, tetapi Bapak Ibu di sini harus mengurangi penggunaannya seperti itu. Seperti nanti yang saya akan berikan solusinya, yaitu dengan cara penggunaan pestisida nabati, Ibu Bapak. Pestisida nabati itu apa Ibu Sonia? Cara buatnya bagaimana? Susah nggak Ibu? Terus bahan yang digunakan itu apa aja ya Ibu? Gampang kok, Pak. Aku sama Aisyah kan sudah pernah membuatnya di kampus. Dan aku sama Aisyah juga sudah menyiapkan bahannya. Nah, bahan utamanya yaitu dari ekstrak umbi gadung. Lalu bisa nih kita padukan nih dengan daun sirsak dan daun pepaya untuk bisa kita mematikan hama ulat gerayak tersebut. Lalu kita juga ada bahan tambahan seperti bawang merah dan bawang putih. Iya, betul Bapak Firman. Pestisida nabati itu pestisida yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan, dari alam. Jadi bahannya itu ada di sekitar kita, jadi gampang untuk dibuatnya. Seperti itu Bapak Firman. Nah, bahan-bahan yang disebutin Siti itu kita blend jadi satu, kemudian kita campurkan dengan air ke dalam baskom, lalu kita saring menggunakan kain, dan yang terakhir kita campurkan jeli lidah buaya sebagai perekat alaminya, Pak. Biar makin jelas, yuk kita simak cara pembuatannya. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it was running out with a light. We gotta scream it Walah, mudah ya Bu cara pembuatannya. Kita juga sebagai petani awam sepertinya cara pembuatannya juga mudah Pak. Dan bahan-bahannya juga di sekitar kita mudah untuk dicari. Iya, betul Pak. Konsep PHT di sini yaitu pencegahan sejak dini, bukan malah nunggu hamanya itu sudah banyak baru dilakukan pengendalian. Tetapi pengendaliannya itu dilakukan sebelum melebihi batas ambang ekonomi, seperti itu. Tindakan pencegahan seperti apa yang Ibu maksud? Apakah kita biarkan saja biar hamanya datang? Iya Bapak, sebelum hamanya itu meledak atau hamanya itu sudah dalam jumlah banyak melebihi batas ambang ekonomi, Bapak itu harus melakukan pengaplikasian pestisida nabatinya itu secara rutin Bapak. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menghambat pertumbuhan hama ulat gerayaknya yang ada di tanaman tembakau Bapak, seperti itu Bapak. Tuh, denger Pak. Jadi kalau hamanya baru muncul 1-2 ekor, jangan langsung panik, lalu diguyur pestisida kimia. Betul Pak, selama ini Bapak belum apa-apa sudah pakai pestisida kimia. Padahal populasi hamanya masih di bawah ambang batas. Seharusnya bisa dicegah secara alami. Walah, baru paham sekarang saya Pak. Berarti kita ini harus mulai rajin ke sawah untuk mengidentifikasi sejak dini. Dan untuk mengidentifikasi persentase kerusakannya daun juga Pak. Maafkan Bapak ya Siti, terlalu keras kepala. Bapak asal semprot aja. Padahal ini yang menyelamatkan dompet kita. Nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak sudah mau terbuka dan mau belajar mencegah hama dengan cara yang ramah lingkungan. Oke Bapak-Bapak Ibu, mulai hari ini kita sudahi penggunaan pestisida kimia toko. Mari kita kuatkan lagi pencegahan menggunakan pestisida nabati yang kita buat tadi Bapak Ibu.
Alhamdulillah kalau bapak-bapak di sini juga sudah sadar, jadi saya nggak pusing lagi mikir masalah utang di toko yang makin membengkak, jadi kita bisa tenang pikirannya sekarang. Saya sebagai ketua kelompok tani akan memastikan ilmu dari Ibu Sonia hari ini akan disebarkan ke anggota kelompok tani di desa kita yang lain. Jika bisa, nanti kita akan melakukan pelatihan tentang pembuatan pestisida nabati ini. Saya juga sangat setuju. Jadi tenaga saya tidak terbuang sia-sia untuk menyemprot di lahan yang dapat dikendalikan secara aman. Luar biasa Bapak Ibu, dengan ramuan pestisida nabati dan pemahaman tentang ambang ekonomi, budidaya tanaman Bapak yang Ibu dan ada di sini itu menjadi hemat, tanamannya juga sehat, nantinya bebas residu, seperti itu Bapak Ibu. Tembakau sehat, petani makmur. Sukses!